Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam perenungan firman atau pembacaan Alkitab. Di saat ini, marilah kita datang dalam doa kepada Tuhan, memohon pertolongan Allah Roh Kudus bagi kita sekalian, diberikan kekuatan bisa memahami firman dan diberikan kemampuan juga untuk dapat melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, berbahagia sekali berada di dalam rumah-Mu yang kudus ini di hari yang kudus pula. Kami percaya Engkau hadir di sini, dalam tempat ini, di rumah-Mu ini ya Tuhan. Dalam kebahagiaan kami, perayaan 17 tahun jemaat ini berdiri, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami sepanjang 17 tahun sampai pada saat ini. Karena itu di saat ini dengan penuh sukacita kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami semangat, memberikan kami pesan yang penting dalam usia yang ke-17 ini. Apa yang Engkau inginkan kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Dalam kebahagiaan kemeriahan perayaan 17 tahun berdirinya jemaat GKPO Lanut Atang Senjaya. Datanglah ya Allah Roh Kudus dalam hati dan jiwa kami, teguhkanlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dalam kehidupan jemaat ini, di usia yang ke-17 ini. Agar firman Tuhan itu dapat berbuah dan terus berbuah dan terus berbuah. Di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang selama jemaat ini berdiri, berbuah hanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada Minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang begini bunyinya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berbahagia sekali. Ini kita masuk dalam ruangan kok suasananya beda. Siapa yang ulang tahun gitu kan? Kita tanya-tanya, ternyata kita sendiri yang ulang tahun gitu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya terima kasih sekali terutama yang RG ya, karena ya bukan apa ya, kita namanya kalau rantau orang merayakan dalam bentuk atau kita dengarkan nyanyian-nyanyian dari kampung halaman itu serasa ingin pulang kampung gitu, atau tidak kita rasa kerasan di tempat itu. Hari ini RG rayakan dalam etnis kami ya, sama Papua. Ya, inilah kekayaan Indonesia kita ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami berterima kasih, jadi serasa di rumah sendiri jadinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di usia yang ke-17 ini pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengar diberikan tema berbahagialah segala diberikan tema biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan di Mazmur 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 tadi. Tadi dalam pembacaan kita, pada saat kita membaca kata yang pertama sekali dalam perikop kita maupun dalam bacaan di awal dan di akhir itu adalah kata haleluya. Ini sering sekali kita ucapkan orang Kristen, apa kabar hari ini? Puji Tuhan atau haleluya, baik, haleluya, puji Tuhan. Itu kata yang sering dalam puji-pujian kita, dalam percakapan kita, ataupun dalam meluapkan kebahagiaan kita, itu kata ini selalu keluar. Apa sebenarnya makna kata ini? Kita semua pasti tahu. Haleluya berarti puji Tuhan. Oke, kita coba ke slide berikut ya. Apa sebenarnya haleluya? Haleluya itu terdiri dari 3 suku kata ya. Kalau secara harafiah dalam bahasa Ibrani itu, pertama itu halel. Halel itu sebuah pujian yang tidak pujian yang gembira. Jadi pujian yang enggak tapi pujian itu yang gembira, luapan emosi. Kegembiraan itu bisa berarti juga luapan emosi. Kalau dia sedih itu dia benar-benar mengungkapkan bahwa hatinya itu sedang sedih, atau dia gembira, dia itu meluapkan bahwa hatinya itu sedang gembira. Itu halel. Jadi sebuah luapan emosi, pujian, tapi itu merupakan isi dari luapan emosi. Jadi kalau gembira ya dia nyanyi sampai gembira gitu. Kalau dia sedih, luapan emosinya pasti nyanyi sambil nangis gitu, kayak gitu ya. Itu halel. Kemudian yang kedua adalah itu ajakan ya, itu huruf hidup semua itu ya, ada huruf matinya wow itu ya, dalam bahasa Ibrani ada titiknya itu berarti gitu. Itu kata ayo come on, marilah, ajakan, marilah gitu. Kemudian Yah ini singkatan dari YHWH atau Yahweh, atau dalam kalau Alkitab bahasa Indonesia lain menerjemahkan Tuhan tapi huruf gede semua. Tuhan itu Yahweh. Jadi kalau kata haleluya, kalau secara harafiah berarti marilah memuji Yahweh dengan gembira. Jadi pujian kepada Allah dengan gembira. Marilah memuji dengan gembira. Jadi kalau orang Yahudi kalau pas memuliakan Tuhan, spirit dari pujian itu dapat. Jadi kalau mereka gembira, coba kita share saja. Sekarang kan kita bisa bermedia sosial, di YouTube ada, dunia ini terasa kecil dalam genggaman kita. Kita klik, kita mau cari informasi apa aja, kita bisa dapat dalam handphone kita atau dalam smartphone kita. Kita coba share saja bagaimana orang Yahudi dalam ibadat Yahudi, mereka memuji Tuhan. Nyanyian kegembiraan mereka lompat-lompat ya, bukan lompat sembarangan, teratur lompat mereka, ada iramanya ya. Pujian mereka seperti itu. Kemarin usia U20 mereka menang dan mereka puji Tuhan di pakaian ganti, turun dari di dalam bis, turun dari bis, ketemu orang, mereka puji Tuhan. Kegembiraan itu mereka nggak bisa tahan, itu puji. Jadi namanya halel itu, haleluya. Marilah memuji Tuhan atau memuji Yahweh dengan gembira. Kita ke slide berikut. Dalam pemazmur mengatakan pujilah dia di tempat
kudusnya. Yang pertama ya, tempat kudus mana? Kalau kita sekarang menguduskan satu rumah yang disebut gereja sebagai tempat di mana kita berjumpa memuliakan Tuhan di situ. Orang Israel pada zaman dulu, mereka muji Tuhan dalam bait Allah. Mereka kalau mau menuju bait Allah itu dengan kerinduan besar, sehingga kalau dalam Mazmur itu serasa itu mereka berjalan lambat, padahal itu mereka seperti sudah mau berlari-lari untuk rindu mau datang ke dalam bait Allah itu. Karena apa? Mereka mau puji Tuhan di situ. Jadi ada sebuah kerinduan yang besar. Begitu mereka sampai ke dalam bait Allah, mereka luapkan kegembiraan perjumpaan mereka dengan Tuhan itu dalam puji-pujian yang benar-benar puji-pujian yang tulus. Itu. Karena mereka merasakan apa? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Apapun yang mereka alami dalam hidup mereka, mereka tuangkan di situ. Bahkan mungkin keadaan yang tidak menguntungkan, kesedihan, mereka luapkan di sana. Sehingga ada kisah di mana kita tahu kalau Hana itu berdoa sampai dengan air mata, ya, karena menginginkan anak. Ya. Seperti itu. Jadi luapan mereka itu mereka luapkan di dalam tempat kudusnya atau di dalam bait Allah itu. Di sana dalam bait Allah pun terstruktur puji-pujian. Orang kaum Lewi ditata sedemikian rupa. Ada yang bermain musik, ada yang memang untuk koor. Jadi puji-pujian itu memang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Ada pujian yang bersifatnya pribadi dari setiap umat datang dalam kemeriaan puji-pujian dalam bait Allah itu, mereka turut mengungkapkan rasa kegembiraan mereka itu dalam puji-pujian kepada Allah. Kemudian pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, ini apa artinya nih? Kita kalau keluar dari gereja, kita pandang langit di atas, di tengah malam kita lihat bintang-bintang di atas. Itulah cakrawala. Alam semesta ini yang sangat-sangat luas, yang tidak bisa kita bilang apa ya, sangat luas banget ya. Itu kalau tata surya kita aja yang mengitari matahari dan planet-planet kita, planet ketiga aja, untuk mau sampai kepada ujungnya itu di awan-awan ork itu, awan-awan hitam yang besar-besar itu kita butuh sampai triliunan kilometer kita sampai ke sana. Dan itu butuh berabad-abad untuk nyampe sampai ke ujung sana. Kita punya wahana luar angkasa namanya Voyage yang mengitari sudah 40 tahun di tata surya kita. Butuh itu hampir ribuan tahun dia sampai ke ujung sana. Jadi begitu luas alam semesta ini. Bahkan tata surya kita itu hanya setitik aja dalam galaksi yang disebut dengan Milky Way atau Bima Sakti kita. Bahkan Bima Sakti yang terdiri dari ribuan tata surya di dalamnya itu hanya setitik aja atau salah satu aja dari 2 triliun galaksi dalam alam semesta yang masih bisa dijangkau dalam pikiran dan pengamatan manusia. Ya, ada sekitar 54 galaksi yang baru bisa diselidiki atau dipelajari oleh manusia. Kemudian pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, kita coba slide berikut tentang alam semesta kita yang tadi baru saya sebutkan tadi ya. Ini alam semesta kita sangat luas. Kita bisa bayangkan tata surya kita itu nggak bergeser dari rotasinya. Siapa yang menahan dia di sana? Siapa yang menahan bintang-bintang sehingga tidak jatuh menimpa kita? Itu keperkasaan Allah kita. Itu sangat dahsyat kalau dibanding kita kalau pikir-pikir kembali seberapa kuatnya Allah kita itu. Bahkan alam semesta yang bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia, Alkitab berkata bahwa itu ada dalam genggaman Allah. Wah, kalau sudah alam semesta yang sudah bisa kita butuh bertriliun-triliun tahun untuk nyampe ke ujungnya sana. Itu saja dalam genggamannya Tuhan. Bayangkan itu dalam tangan, genggaman berarti tangannya. Betapa besarnya Allah kita gitu. Apalah kita gitu. Apalah bumi kita. Apalah alam semesta kita. Tuhan kita itu sangat besar. Gitu ya. Jadi
Kalau Alkitab mengatakan Tuhan kuat, ya benar kuat. Kalau kita pikir-pikir kembali, ya kita apalah kita gitu ya. Ya. Ada satu galaksi yang menarik sekali dalam dalam alam semesta ini, namanya itu Cosmos Redshift 7. Itu sebuah galaksi, coba slide berikut. Itu sebuah galaksi yang sistem tata suryanya itu bergerak, itu menghasilkan bunyian seperti alunan musik. Itu keren sekali. Saya sudah merekam sedikit, ada di slide kita? Ada ya? Iya. Ada? Udah tertampil ya? Ya. Oke. Ini bunyinya itu seperti ini Bapak Ibu, bayangkan. Saya itu sampai terkagum-kagum, kok bisa ya? Tata suryanya bergerak aja itu bunyinya seperti orang mainkan orkestra gitu ya. Seperti alat musik ya. Ya bayangkan Bapak Ibu. Ada ya pendengarannya? Nah itu seperti itulah kira-kira. Jadi berapa detik itu, sekitar 20 detik. Itu sempat direkam oleh NASA bahwa ada galaksi yang namanya Cosmos Redshift 7 itu sistem tata suryanya tuh bergerak, itu menghasilkan bunyian seperti alunan musik yang indah begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, itulah Allah kita. Jadi ya betapa hebat, betapa kuat, betapa perkasanya Allah kita. Jadi kalau di sini dikatakan pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, berarti Bapak Ibu sepanjang kita berada dalam kolong langit ini, sepanjang Tuhan mengizinkan kita hidup di bumi ini, dimanapun itu, entah di kantor, entah di jalan, entah di mana saja kita berada, di tengah hutan, di pinggir pantai, dalam lembah maupun di gunung yang tinggi, sepanjang kita ada di bawah kolong langit ini, sepanjang kita masih melihat matahari di atas sana, bintang di waktu malam, pada waktu itu kita harus memuji Tuhan. Kita ke slide berikut. Kemudian pujilah dia, ini dengan alat-alat musik. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Sangkakala sejenis trompet yang panjang banget, biasa dipakai dalam bait Allah untuk memuji Tuhan. Bahkan ini dipakai juga sangkakala ini ketika mengiringi bangsa Israel dalam perebutan kota Yeriko, yang tebal temboknya itu 6 meter, tingginya sampai 14 meter. Tembok itu rubuh seketika dengan nyanyian pujian orang Israel. Kemudian pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Nah, ini kalau kecapi, gambus itu sejenis gitar ya, itu ada ya di slide. Sejenis gitar orang Timur Tengah atau yang ada di daerah Timur Tengah sana, termasuk Israel. Ada yang 3 tali, ada yang sampai 12 tali ya. Puji-pujian itu ya. Kemudian kecapi tidak asing bagi kita, karena kita juga Daud pemain kecapi yang piawai. Bahkan permainan kecapinya itu bisa mengusir stres. Orang yang stres dia main kecapi itu, orang itu bisa stresnya hilang. Makanya dia dipanggil Saul ke istana untuk menghibur dia, karena permainan kecapi itu menjadi terapi bagi dia. Ya, kalau bisa bagus juga nih dari kisah-kisah Alkitab ini kita belajar kalau musik kecapi itu ternyata bisa menghilangin stres juga gitu. Kalau kita stres, dengar-dengar musik kecapi gitu. Ada juga pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Ya, rebana kita tahu ya, jenis tambur yang itu ya, biasa dipakai dalam puji-pujian, sering dipakai juga di ibadah kita. Sekarang rebana sudah tidak asing ya, di tempat-tempat lain, misalnya di gereja-gereja pertobatan itu banyak digunakan. GBI, GPDI itu dalam puji-pujian ya. Para penyanyi tamborin maupun rebana pun dipakai di sana. Pujilah dia dengan tari-tarian.
Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting dan ceracap yang berdentang. Ceracap yang berdenting karena bunyinya ting gitu ya. Ceracap itu simbal itu ya, simbal kecil yang ting. Ini krecek-krecek juga termasuk ya. Ting bunyinya, jadi kecil, biasa sering dipakai di tangan. Tapi yang berdentang itu bunyinya juga tang gitu. Jadi dipukul biasanya. Jadi tang. Ya ternyata kekayaan alat musik ini ada dalam bait Allah. Jadi tadi banyak alat musik digunakan. Ya ini termasuk pujian kepada Allah. Tuhan sangat senang puji-pujian seperti itu, dengan perlengkapan alat-alat musik yang kita punya, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan ya senang seperti itu. Ya mungkin karena Daud ini adalah seorang seniman, terutama seni musik. Dia paham tentang musik. Ketika menjadi raja, dia menata benar apa pelaksanaan dalam bait Allah itu, tentang bagaimana pujian kepada Tuhan baik dalam nyanyian maupun alat musik itu dia tata sedemikian rupa, sehingga ketika orang masuk ke dalam bait Allah itu hati mereka tergetar karena alunan musik yang bagus dan indah dan paduan suara yang menggugah hati mereka. Nah, tetapi semuanya ini itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita ke slide berikut. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pernah satu kejadian terjadi di surga, yaitu kudeta atau pemberontakan dilakukan oleh seorang malaikat namanya Lucifer, pemimpin puji-pujian dalam surga. Dia menjadi malaikat kepercayaannya Allah yang mengatur puji-pujian dalam kerajaan surga. Bahkan dalam kesaksian-kesaksian itu gerakan badannya itu menimbulkan bunyi-bunyian atau bunyi-bunyian yang indah. Lucifer ini memberontak karena dia ingin sama atau ingin lebih daripada Allah. Dia ingin menguasai surga, menjadi yang disembah dan dimuliakan. Dari sanalah awal di mana puji-pujian itu dibelokkan. Pada awalnya itu manusia, binatang, bahkan alam semesta, segala yang hidup di dunia ini, bahkan seluruhnya ini, puji-pujian itu diarahkan hanya kepada satu, yaitu kepada Tuhan. Tetapi setelah terjadi pemberontakan, ya, yang dilakukan oleh, atau kudeta yang dilakukan oleh Lucifer ini di surga, puji-pujian itu dibelokkan, sehingga Lucifer pun ingin dipuji. Sehingga puji-pujian yang tadinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, alat-alat musik yang tadinya untuk membesarkan nama Tuhan, akhirnya dibelokkan. Lucifer arahkan kepada dia. Puji-pujian seperti ini kita bisa jumpai dalam suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Kita ke slide berikut. Ini suku saya di Papua ya. Saya pernah dalam suatu saat itu diberikan tugas oleh sekolah atau sekolah tinggi tempat saya menempuh pendidikan di STT Ishak Samuel Kenia Jayapura. Ada namanya studi kontekstual, terutama hal-hal yang menyangkut liturgi. Jadi kita mau buat rancang sebuah liturgi kontekstual. Kita ditugaskan oleh dosen kita, kalian pergi pelajari spirit dari puji-pujian suku-suku yang ada di Papua, terutama di daerah kita. Kita datangi ke sana, itu banyak banget ya. Kalau di sana tuh sukunya banyak banget, terutama kalau di wilayah saya di sekitar Jayapura, mulai dari namanya Tabi itu ada sekitar hampir 100 lebih bahasa. Dia punya suku aja lebih daripada itu. Banyak banget. Jadi mereka punya kebiasaan-kebiasaan dalam pemujian-pemujian. Nah, seperti tadi yang lagu pertama itu memang kalau dalam agama suku itu dipakai yang itu memang pujaan. Jadi sebelum mereka meriah dalam kegembiraan ibadat adat mereka, itu lagu pertama tuh tenang dulu. Itu mereka panggil itu yang mau mereka puja. Suruh dia datang dulu. Ketika dia datang, baru mereka mulai bersukaria. Itu baru nanti haleluya itu jadi cepat. Nah, itu udah mulai itu. Jadi kalau pertama tuh
Taratarat, taratarat. Kalau dalam bahasa aslinya, kalau dinyanyikan itu pemujaan bukan kepada Allah, tetapi akhirnya itu diambil, dibuat kontekstualisasi, dikembalikan pujian itu kepada Allah, sehingga dimasukkan dalam liturgi-liturgi gereja, sehingga pujian itu sebenarnya kepada Allah, bukan kepada selain daripada Allah. Itu tadi dibelokkan itu ya. Kita masuk ke sana. Saya pada saat praktek itu saya mempelajari tentang bagaimana pujian suku orang di sana. Pada saat suatu nyanyian dinyanyikan, begitu kita nyanyikan, di belakang ada yang nyanyikan dari suku tersebut, tapi di belakangnya itu ada orang yang lebih tua daripada dia. Ketika lagu itu selesai, dibilang, anak sabar dulu, ini lagu salah katanya. Oh salah? Dia nyanyikan salah gitu. Oh iya, saya akan nyanyikan dengan benar. Ketika dia nyanyikan, Bapak Ibu, baru 1-2 kata pertama, bulu kuduk saya udah berdiri, teman-teman juga sama. Di tengah-tengah pujian, itu kelelawar-kelelawar yang kecil itu berputar-putar di atas kepala kita, yang kecil-kecil yang suka condet ya namanya, itu makan-makan itulah buah itu berputar di atas kepala kita. Sampai akhir pujiannya dia bilang, dia sudah datang katanya gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Dia bilang dia sudah datang. Artinya yang kita puji dalam pujiannya itu tadi yang dalam bahasa yang tidak saya pahami, dia udah hadir di situ. Bulu kuduk kita berdiri sampai ke belakang, itu setannya itu datang gitu yang dipujanya. Nah, kita coba ke slide berikut. Ini ada satu kisah dalam Alkitab yang menarik banget. Pada saat pentabisan bait Allah, ketika semua udah disiapkan, ketika doa sudah dinaikkan, Tuhan belum hadir, Bapak Ibu. Belum hadir. Tetapi ketika kaum Lewi itu mulai melantunkan pujian dengan alat musik dan sebagainya, mereka mulai memuji Tuhan, awan mulai turun. Mereka bilang Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Alkitab bersaksi bahwa Allah kita, Tuhan kita itu bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Pada saat kita memuji dia, harusnya dia hadir. Dia hadir tidak hanya kita percaya dalam hati kita bahwa dia hadir. Kita rasakan bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita puji itu hadir dalam persekutuan kita. Pada saat kita memuji dia secara pribadi, pada saat itu kita harus bisa rasakan bahwa Allah kita itu hadir. Karena Allah sangat suka kepada puji-pujian. Bahkan Allah bilang dia bertakhta di atas puji-pujian umatnya.